Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam hari ini, karena saya tidak membawa kitab dan kita pun pertemuannya hanya pada minggu kelima, jadi tidak ada kitab yang harus kita bahas. Jadi hanya saya sampaikan judulnya adalah memahami tentang akhlak. Ya. Akhlak itu tidak bisa diterjemahkan dengan etika. Ada orang yang menerjemahkan akhlak dengan etika, enggak pas. Etika itu kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Bisa saja suatu perusahaan membuat etikanya, misalnya karyawan-karyawannya tidak boleh pakai jilbab. Itu etika perusahaan. Misalnya suatu yayasan membuat etika di dalam yayasannya wajib pakai jilbab. Itu namanya etika. Wajib disiplin, tepat waktu, etika. Wajib melaksanakan upacara, etika. Jadi akhlak ini kalau diterjemahkan ya akhlak sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalaupun kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, akhlak itu adalah budi pekerti. Diambil dari kata-kata khalqun. Khalqun itu adalah makhluk. Makhluk, akhlak dari satu akar kata, yaitu daripada khalaqa. Jadi kalau akhlak itu adalah merupakan akar kata yang sama, yaitu daripada khalqun, kejadian atau makhluk. Jadi apa saja yang kita tunjuk pada anggota badan kita ini adalah makhluk. Tangan makhluk, hidung makhluk, mata makhluk, kaki makhluk. Berarti tidak bisa terlepas daripada akhlak. Oleh sebab itu ada akhlak tangan, ada akhlak hidung, ada akhlak mulut, ada akhlak mata, ada akhlak kaki, ada akhlak rambut. Jadi begitu. Apakah bisa kita terjemahkan etika? Enggak bisa. Jadi akhlak itu betul-betul maknanya sempurna. Diambil dari kata-kata khalaqa, maka setiap yang melekat pada tubuh kita ini ada akhlaknya. Ada akhlak lidah, ya, ada akhlaknya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah pada masa jahiliyah tidak ada akhlak? Ada, tapi belum sempurna. Jadi orang-orang jahiliyah juga biasa menghormati orang, menyambut jemaah haji, mengasih minum jemaah haji. Berarti mereka juga punya akhlak. Cuman belum sempurna. Datang Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia. Sempurnanya itu bisa secara bertahap, bisa secara spontan. Secara bertahap
Ada orang yang meninggalkan akhlak jahiliyah itu secara berangsur-angsur. Ada yang secara spontan, seperti membalikkan telapak tangan, seperti perbedaan siang dan malam, seperti hitam putih, langsung berubah. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Itu perubahan akhlak sama dia itu cepat sekali. Sebelum dia masuk Islam, dia membunuh anak kandungnya sendiri, anak perempuannya ditanam hidup-hidup. Setelah dia masuk Islam, berubah. Apa kata Umar? Sebelum saya masuk Islam, saya pernah membunuh anak kandung saya hidup-hidup. Tetapi setelah saya menjadi khalifah, setelah saya masuk Islam, Umar bertanggung jawab terhadap kemaslahatan kesejahteraan rakyat. Andai kata ada seekor keledai mati di pinggir sungai karena tidak ada jembatan yang disediakan oleh Umar, Umar yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu perubahannya begitu drastis, luar biasa. Nah, itulah yang namanya perubahan cepat terhadap akhlak seseorang. Jadi kenapa kita ributkan kalau ada istilahnya revolusi akhlak? Memang ada orang yang bisa berubah akhlaknya itu secara spontan dan cepat sekali. Lihatlah saudara-saudara kita yang dahulunya non-muslim masuk Islam, langsung berubah. Itu kan perubahan akhlak secara cepat. Itulah namanya revolusi akhlak. Jadi banyak manusia kadang-kadang tidak bisa membedakannya. Di antara akhlak daripada kaum muslimin itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan akhlak juga. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kiat untuk menjadikan, untuk menyempurnakan akhlak itu, sehingga sempurna akhlak itu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhlak tidak akan terwujud. Inilah sebagai sebagai alat untuk menanamkan akhlak itu. Nah, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini juga perlu dipahami. Akar kata ma'ruf itu artinya dikenal, mungkar artinya tidak dikenal. Jadi amar ma'ruf adalah memperkenalkan. Apa yang diperkenalkan? Yang baik-baik. Mungkar artinya tidak dikenal. Maka syarak tidak mengenal yang buruk. Islam tidak pernah mengajarkan yang buruk dan memperkenalkan yang buruk. Dan Islam tidak pernah mengajarkan tata cara mencuri, enggak ada. Bagaimana cara mencuri, enggak ada. Bagaimana cara korupsi, enggak pernah diajarkan dalam Islam. Kenapa? Itu tahu sendiri. Karena syarak tak pernah memperkenalkan itu, ya, tak pernah syarak memperkenalkan. Yang memperkenalkan itu setan. Dialah yang memperkenalkan yang mungkar itu. Jadi sesuatu yang tak dikenal itu namanya mungkar. Nah, makanya ada malaikat mungkar dan nangkir. Kenapa? Mungkar dan nangkir ini tak mengenal orang. Siapa saja pasti ditanyanya gitu. Bukan ada kompromi. Ini orang ini kenalan saya ini, enggak pala pertanyaannya enggak pala berat-berat, yang ringan-ringan aja ini. Enggak ada. Jadi namanya yang mungkar itu sesuatu yang tak dikenal. Yang ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau diartikan secara bahasa sederhana aja, tak apalah menakutkan kali. Tapi karena sudah dibungkus ya dengan bahasa-bahasa yang menakutkan, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu identik dengan jihad, amar ma'ruf itu identik dengan apa? Dengan kekerasan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi momok yang menakutkan. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu bahasanya sederhana saja kalau diartikan. Amar ma'ruf menyuruh orang berbuat baik, artinya memperkenalkan yang baik, mempromosikan yang baik. Itulah amar ma'ruf. Nahi mungkar melarang, memperkenalkan yang buruk, yang diingkari,
Sesuatu yang diingkari, tak dikenal oleh syarak, jangan diperkenalkan. Kan sederhana. Tapi karena di sana ada tokoh di balik itu, tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, tidak kenal kompromi. Disitulah masuk, ya, menyusup paham-paham yang sifatnya mengadu domba, sehingga kita tidak cinta sama ulama lagi. Ada orang yang tak percaya lagi dengan ulama, padahal ulama itu adalah mitranya umara, mitra umara. Coba baca ayat Quran, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu terjemahannya apa? Ulil amri itu al ulama wal umara. Itu ulil amri, ulama dan umara. Kalau umara saja tak ada ulamanya, bukan ulul amri namanya, bukan ulul amri, ulul aja. Oleh sebab itu, kalau disebut ulul amri harus ada ulamanya, ulama dan umara. Makanya Allah mewajibkan mematuhi ini. Wa atiullah wa atiur rasul, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Wa ulul amri. Ulul amri itu bukan pemerintah saja, ulama dan pemerintah wajib dipatuhi. Kalau pemerintah saja tak ada bahasa ulul amri, bagus buat umara saja. Wa atiullah wa atiur rasul wa umara minkum. Patuhi Allah, patuhi Rasul dan pemerintah kamu. Itu usah pakai ulul amri, umara saja. Tapi Al-Quran membuat kata ulul amri. Ya, para ahli tafsir dari dulu sampai sekarang menafsirkan ulul amri itu adalah ulama wal umara. Ulama dan umara. Jadi tidak ada celah untuk masuk, tidak ada celah untuk masuk untuk memusuhi ulama, enggak ada. Kalau ada celah untuk masuk memusuhi ulama, ada pula celah untuk memusuhi umara. Kalau ada orang mengatakan tolak si Fulan, tolak Habib Rizik datang ke Medan, harus juga ada yang mengatakan begitu, tolak pemerintah pusat datang ke Medan. Jadi sebab itu kita harus mencermati ini. Jangan sampai kita disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk mengadu domba umat Islam, mengadu domba rakyat. Dengan siapa? Dengan ulamanya. Untuk mengadu domba rakyat dengan siapa? Dengan umaranya. Padahal ulama dan umara itu mitra. Maka berdirilah majelis ulama. Kenapa berdiri majelis ulama? Itu didirikan oleh 55 ormas di seluruh Indonesia. Di sana ada unsur ulama, unsur pemerintah, unsur partai politik, unsur apa lagi? Unsur rohaniawan. Ada lagi di sana unsur TNI, unsur Polri, mendirikan majelis ulama itu. Ada enggak orang yang mengatakan, yang kita baca yang viral di medsos mengatakan bubarkan MUI, bubarkan majelis ulama? Ada tidak? Sering kita baca itu kan? Tidak mungkin ulama itu sendiri yang menyuruh bubar, tidak mungkin pemerintah sendiri menyuruh bubar ulama. Kalau pemerintah menyuruh bubar majelis ulama, patahlah sayapnya sebelah kanan. Karena umara dan ulama ini bergandengan tangan. Tidak mungkin ulama dan umara ya saling memusuhi, nggak mungkin. Kalau tidak, jangan terjemahkan ulul amri itu dengan ulama wal umara. Robah aja. Tak boleh kita merubah ayat Quran kan? Karena Al-Quran mengatakan ulul amri. Nah, oleh sebab itulah maka tugas daripada ulama dari diantaranya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis juga dijelaskan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, doanya akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak ada di satu kampung itu, di satu kelurahan itu, tak ada lagi tugas, tak ada lagi yang bertugas untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, doanya tak akan diijabah oleh Allah. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salah satu doa yang tidak diijabah oleh Allah adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah mengutuk orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dikutuk. Nah, dikutuk. Kalau Allah mengutuk, luar biasa itu. Dikutuk Bani Israel. Kenapa dikutuk oleh Allah? Apakah Allah sendiri mengutuk? Melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Dikutuk mereka. Kenapa? Karena sudah keterlaluan melampaui batas. Apa keterlaluan mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau lagi mencegah kemungkaran. Allah menganggap orang yang tidak mau mencegah kemungkaran itu sudah keterlaluan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau lagi mencegah kemungkaran. Apa akibatnya? Baca lagi di dalam surah Al-Maidah. Allah jadikan mereka itu apa? Ya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Nah, itu kutukan Allah sama mereka. Allah jadikan mereka jadi monyet. Ahli tafsir pun berbeda menafsirkan monyet di sini. Maksudnya adalah perilaku monyet. Perilakunya sudah seperti monyet. Cobalah kalau monyet, kalau dipandang semakin menjadi-jadi kelakuannya. Nah, apalagi dipandang, apalagi disorot, apalagi dia diviralkan, bertambah menjadi-jadi kelakuan. Pasti seperti monyet. Itulah seperti monyet. Wal khanazir. Khanazir itu apa? Ada juga dikatakan sifatnya seperti babi. Mereka tidak ada cemburu lagi. Tidak ada cemburu terhadap agamanya, keluarganya. Mau diambil orang negaranya dia enggak cemburu. Masjidil Aqsa mau diambil oleh Yahudi dia tidak marah, enggak cemburu. Anaknya dibawa orang kemana-mana dia enggak cemburu. Perzinahan di sekitarnya dia tidak cemburu. Generasi mudanya sudah terlibat narkoba semua, dia tak cemburu. Kalau sudah tidak ada kecemburuan terhadap itu, itulah kriteria babi. Itu Bani Israel. Kalau kita tidak, insyaallah. Kemudian apa lagi? Wa abadat taghut. Menyembah taghut. Apa itu taghut? Menyembah dunia. Dunia itu sebagai Tuhan dia. Tuhan keduanya. Duit sebagai Tuhan keduanya. Jabatan sebagai Tuhan keduanya. Maka dijuallah. Ya, dijual pengajian. Untuk apa? Untuk mendapat jabatan. Dijual ibadahnya. Untuk apa? Untuk popularitas. Pergi tawaf, selfie. Salat tahajud, selfie. Zikir, selfie. Itu namanya jual ibadah. Jualan ibadah untuk apa? Untuk kepentingan apa? Popularitasnya, supaya dia dikenal. Nah, itu artinya sama kita menduakan Tuhan. Wa abadat taghut. Nah, ini alat pertama sebagai tugas para ulama itu, dan untuk mencapai akhlakul karimah mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Tugas yang paling efektif untuk mencegah kemungkaran adalah melalui amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah kemaksiatan harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu banyak orang mau buat. Banyak orang menyuruh amar ma'ruf. Kenapa amar ma'ruf ini tak ada risikonya? Ayo buka pengajian, buka. Kenapa? Amar ma'ruf. Di sana ada keuntungan. Nah, ayo kita wirid yasin, amar ma'ruf. Ayo kita ngaji, amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar jarang. Ayo nun kita cegah tuh, ada kelompok berjudi itu. Ayo kita grebek dulu, kita nasihati dulu. Ini resiko.
Makanya nahi mungkar ini nggak banyak orang mau buat. Kenapa? Risiko tinggi. Risiko tinggi. Itu ada komplek perzinahan itu. Ayo ke sana kita. Habis pengajian ini kita grebek itu. Kita cegah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita. Ayo kita cegah. Berpikir kita 7 keliling. Jangan-jangan kita nanti dianggap melanggar HAM pula. Jangan-jangan nanti kita dianggap apa? Mengambil alih tugas polisi. Resikonya ada. Maka orang amar ma'ruf ini banyak yang mau. Siapa yang tak mau? Apalagi pengajian kan, pergi mengaji sana Pak, ada undangan pengajian, ya kan amar ma'ruf itu. Enggak ada risiko. Di sana ada manfaat, ada maslahat. Sedangkan nahi mungkar ini banyak risikonya. Jadi kalau ada ulama yang bertugasnya itu tidak ada untuk mencari jabatan, bukan untuk kudeta, bukan untuk kekuasaan, justru kita berterima kasih. Berterima kasih. Ada orang yang mau nahi mungkar. Kalau sudah nahi mungkar, otomatis amar ma'ruf itu masuk di dalamnya. Kalau kita nahi mungkar, otomatis masuk di dalamnya amar ma'ruf. Memang untuk melaksanakan nahi mungkar ini kan berbeda-beda versi. Ada orang yang mengikut versi Abu Bakar. Abu Bakar ini dia orangnya orang tua. Lebih banyak lagi dia melakukan nahi mungkar ini melalui diplomasi. Namanya orang tua, banyak memberikan nasihat. Itu tipe Abu Bakar. Ada yang tipe Umar. Umar langsung saja keluarkan pedang itu. Nampak orang kencing di masjid. Dalam masjid orang Arab Badui kencing di masjid pada masa Rasul. Bayangkan masjid pada zaman Rasul itu bukan seperti masjid kita, karena masih banyak lagi batu bata, pasir, kencinglah di situ. Datang Umar, biar saya tarik pedang ini. Ya Rasulullah, izinkan saya biar saya penggal lehernya. Langsung mau main pedang aja. Kata Rasulullah, jangan. Ambil air, siram. Panggil itu orang. Panggil oleh Nabi, WC bukan di situ ya, WC di sana. Itu cara Rasul. Cara Umar ada juga. Ada lagi dengan cara siapa? Cara Utsman. Cara Utsman ini dengan menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Ibaratkannya ada rumput lalang. Lalang itu, ya kan? Kalau dibakar dia, nanti tumbuhnya bertambah subur. Kalau kita pijak, dia menyengat kaki kita. Durinya paling banyak, paling tajam, bertambah tajam dia kalau dibakar. Bagaimana caranya? Tanam di situ pisang, tanam ubi, tanam apa lagi? Tanam pohon-pohonan. Besar ini pisang, besar pohon-pohonan ini. Akhirnya lalangnya mati sendiri. Itu cara siapa? Cara Utsman. Jadi tipe sahabat Nabi seperti itu. Lain lagi Ali, dia cara ilmu pengetahuan, ya, dengan cara ilmiah, diskusi ilmiah. Zaman sekarang kan ada juga orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu melalui seminar, sampaikan tulisan, sesuai dengan kapasitasnya sebagai orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang yang mengikuti tipe Umar ini, itu adalah bahagian daripada karakter dakwah Nabi SAW. Bagian daripada karakter Nabi SAW. Ada yang mengikut Rasulullah itu, ya, dengan cara seperti Umar bin Khattab. Ada yang mengikut Abu Bakar, ada yang mengikut Ali, ada yang mengikut Utsman. Itu dalam Quran pun disebutkan itu kan. Wallazina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Itu sahabat yang 4 itu. Wallazina ma'ahu, orang yang bersama Rasul, selalu dia bersama Rasul.
Siapa itu? Abu Bakar. Asyidda'u 'alal kufar, sangat tegas dengan orang kafir, sangat tegas terhadap kekufuran. Siapa itu? Umar. Ruhama ubainahum, sangat penyayang sesama muslim. Ya, sangat pemurah. Siapa? Utsman. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud, beribadah, kuat ibadahnya. Siapa? Ali. Jadi Khulafaur Rasyidin yang keempat itu sudah ada isyarat dalam Al-Quran dengan ayat yang saya bacakan tadi. Wallazina mahu, Abu Bakar, asyidda'u 'alal kufar adalah Umar, ruhama ubainahum Utsman, tarahum ruk'an sujada itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada yang paling efektif mencegah kemungkaran itu selain dari solat. Ini solat. Aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu yang paling efektif mencegah kemungkaran. Lebih hebat daripada meriam, lebih hebat daripada AK-47 itu, lebih hebat daripada bom. Solat inilah yang paling efektif mencegah kemungkaran. Kalau senjata itu tidak begitu kuat untuk mencegah kemungkaran, tidak lebih hebat dari solat. Kalau solat ini diwariskan kepada anak cucu kita, solat ini paling hebat, paling ampuh untuk mencegah ya kemungkaran. Ya. Adapun orang yang mengikuti cara Umar itu ya kita apresiasi, kita kasih penghargaan, tak boleh kita lawan, tidak boleh kita musuhi. Kalau kita musuhi berarti sama kita memusuhi sahabat-sahabat Rasul. Sama artinya kita memusuhi ya, misi kerasulan. Amar ma'ruf nahi munkar ini ibaratkannya kita dalam satu kapal sedang berjalan dipimpin oleh nakhoda. Di sana ada asistennya, ada penumpang, penumpangnya ada yang VIP, ada yang ekonomi, ada yang biasa, ada yang tidak ada kamar sama sekali. Ada yang bebas turun naik ke atas, ada yang bisa ngambil air dari dalam laut pakai timba, yang di bawah dia rela naik ke atas untuk mengambil air minumnya. Seandainya dia membor, melobangi kapal itu, dia ambil dari dalam laut tapi dilobangi kapal itu, bisa juga kan untuk mengambil air, untuk mengambil air melalui dinding kapal itu, dibocorinya sikit-sikit. Kenapa dibocori? Untuk mengambil air minum, untuk mengambil air untuk mandi dari laut itu. Kalau dibiarkan ini, kira-kira tenggelam tak kapal itu? Pasti tenggelam. Itulah kemungkaran itu tadi. Satu kapal itu tenggelam semuanya gara-gara satu orang yang membor, melobangi kapal itu. Dia mau mengambil manfaat untuk mengambil air, tapi dia mau jalan pintas saja. Nah, itulah kemungkaran itu. Dia mau mengambil manfaat melalui kemungkaran. Caranya apa? Dia lobangi saja kapal itu. Kalau tidak kita cegah ini, tenggelam semuanya dalam kapal itu, walaupun satu orangnya. Nah, itulah ibaratnya tadi. Orang yang melakukan kemungkaran itu wajib kita cegah. Kalau tidak, tenggelam kapal itu. Begitu juga negara ini. Kalau ada satu orang, begitu juga lah daerah kita ini, kelurahan kita ini, lingkungan kita ini, satu orang yang berbuat kemungkaran, wajib kita cegah. Kalau enggak, karam kita. Dalam komplek ini misalnya, ada satu orang yang berbuat kemungkaran, wajib kita cegah. Kalau tidak, tenggelam kapal kita. Itulah maksudnya. Tenggelamnya bukan tenggelam seperti tsunami itu. Tidak dimakbulkan, tidak diijabah oleh Allah doa kita. Tak akan diijabah doa kita. Berdoalah kita siang malam. Kenapa? Karena masih ada kemungkaran di negeri itu, di wilayah itu, di daerah itu, di lokasi itu. Nah, itu makanya Nabi tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya langsung. Ya, tangan itu bisa diartikan kekuasaannya. Cabut izinnya. Kalau dia punya kafe, remang-remang, di sana ada kemaksiatan, cabut izin. Siapa yang berhak? Yang berwenang. Dialah mencabut izinnya. Itu namanya merubah kemungkaran dengan tangan. Sesuai dengan kapasitas kata masing-masing. Oh, enggak mampu dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan lidahnya. Kalau tidak kita ngomong. Ngomong kita. Paling tidak kita tegur dia. Ngapain kumpul-kumpul rame-rame di sini? Udah jam berapa ini? Tengok. Sudah jam 11 wa apa? Pulang kalian. Tidak ke sekolah. Suruh pulang. Jangan kita cuek aja. Bukan anak saya kok. Entah anak siapa-siapa itu, biarkan aja lah. Tidak bisa. Kita tanya, ngapain kumpul-kumpul malam-malam? Coba. Oh, diskusi Pak. Kenapa diskusi dalam gelap-gelap nih? Pulang kah? Jam berapa ini? Karena ada mak ayah kau kan? Gitu, ngomong. Tidak mampu ngomong, takut nanti dilempar anak-anak itu. Udah, paling tidak dalam hati kita berdoa lah. Tapi ingat, yang berdoa itu dengan hatinya, itu orang yang paling lemah imannya itu. Wa zalika adhaful iman, fa lam yastati' fa bilisanihi, ya, fa biqalbihi. Kalau tidak sanggup dengan lidahnya, dengan hatinya. Dengan hatinya paling tidak dia tidak mau sekongkol dengan perbuatan itu. Paling tidak dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberanian, kekuatan kepada saya untuk ngomong sama tetangga saya ini. Paling tidak. Jadi tidak ada istilahnya kita ini yang terlepas daripada kewajiban nahi mungkar itu. Semua kita dibebankan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, yang punya kekuatan dengan tangan, dengan tulisan, silakan. Yang punya kekuatan dengan lidah, dengan ucapan, bisa dia ceramah, bisa dia ngomong, silakan. Tak sanggup lagi, udah, paling tidak dengan hatinya dia benci dengan kemungkaran itu, atau paling tidak dia berdoa kepada Allah, kalaupun Allah mau menurunkan bala, janganlah masuk dia. Kalaupun Allah mau menindak mereka-mereka yang pelaku-pelaku kemungkaran itu, jangan sampai dia kena. Saya rasa itu tugas kita semua. Jadi menyikapi ya, pro kontra tentang datangnya Habib Rizik, entah datang atau tidak ya, tapi kita sudah kontra, sudah belaga ini. Ada majelis taklim Kota Medan menolak kedatangan Habib Rizik. Ada yang mengatakan ya kami menerima. Ini belum tentu orang itu entah datang atau tidak, kita sudah diadu domba. Entah tak datangnya dia, awak sudah berkelahi. Ini yang perlu kita waspadai, bukan kedatangannya yang kita waspadai, tapi yang ada di balik itu yang mengadu domba kita. Jangan nanti gara-gara pilkada kita sudah tak bersapaan lagi. Cuman apa? Aman? Saya enggak aman saya katanya. Udah tak berteguran lagi. Dia itu tak aman tuh, tak usah. Dia itu aman, enggak usah. Itu kawan kita tuh. Jangan gara-gara itu. Masalah pilkada ini memang sudah puluhan tahun kita pengalaman. Ya, asal sudah jadi lupa lah itu. Ada pula sebagian ustaz mengatakan pilkada sama pilkabi enggak ada beda katanya. Entah apa seterusnya saya pun tak paham itu, entah apa maksudnya itu. Kalau katanya kalau pilkabi kalau lupa jadi, kalau pilkada udah jadi lupa. Jadi tak usahlah kita gara-gara itu persaudaraan kita ya terjejas atau persaudaraan kita bisa rusak. Yang namanya seperti itu ya sudahlah. Ya kita utamakan ukhuwah, persaudaraan kita sesama umat Islam. Begitu juga tentang menyikapi pro kontra ulama. Dan tak perlu kita pro kontra terhadap ulama. Kata Imam Ghazali rahimahullah, laulal ulama
la saran nas mislul bahaim. Kalau tidak ada ulama, kita ini semua jadi binatang. Jadi binatang. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara mendidik keluarga, bagaimana membentuk keluarga mawaddah, rahmah dan sakinah. Tak tahu kita itu. Dari mana kita dapat? Dari ulama-ulama itu. Nah, bisa kita sendiri paham? Tak bisa. Cara berwudu pun kita tidak tahu. Cara kita menjaga kebersihan pun tidak tahu. Bagaimana kebersihan? Apa beda suci sama apa bersih? Mungkin kita tidak bisa paham. Setiap bersih adalah suci, setiap suci bersih, belum tentu. Setiap suci sudah pasti bersih. Setiap bersih belum tentu suci. Kan itu. Siapa yang mengajarkan itu? Ulama. Ini batas suci katanya. Ini batas bersih. Beda itu. Ini air ini bersih, air ini suci, beda. Ini air ini suci, ya berarti bisa digunakan untuk berwudu. Ini air ini bersih, tapi air teh manis bersih, tidak suci dia. Kenapa dia tidak bisa digunakan untuk berwudu? Dari itu saja kita tidak bisa paham sendiri, ya baru hanya istilah nama saja. Apalagi masalah-masalah keagamaan yang banyak kita butuh kepada para ulama. Saya rasa itulah Pak ceramah kita pada malam hari ini, sebagai pencerahan saja ya. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada waktu lagi Pak ya. Silakan. Jam berapa masuk? Sudah lewat? Ada 1 menit lagi. Yang mau bertanya silakan, masih ada waktu kita sedikit ya. Kalau tak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ini ya kan. Kita aja Pak. Ya, langsung aja Pak tambah. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini dalam kondisi iman kita yang kelas bawah kali lah itu, lemah. Kenapa kita tidak berani, ya, tidak berani melaksanakan nahi mungkar itu dengan lisan kita, dengan lidah kita, walaupun di hadapan mata kita, nggak berani kita ngomong. Jangan kau kerjakan itu, berdosa kau. Jawabnya sih, udahlah, bapak urus saja diri bapak sendiri, kenapa? Kau ngurus-ngurusin orang lain? Udah, mundur kita kan. Nanti akan timbul permusuhan, dia akan memusuhi kita itu. Itu butuh keberanian. Apalagi dengan tangan, ditangani terus dia. Jadi kondisi kita itulah kondisi iman yang lemah. Jadi bagaimana supaya kuat iman kita itu? Ini tadi, harus berani kita ngomong kemungkaran yang ada di gang kita, di depan rumah kita, di hadapan mata kita. Paling tidak kita ngomong. Kalau tidak, kalau bisa dengan bahasa yang lembut lah, bahasa yang santun. Firaun aja ngomong, Nabi Musa aja ngomong sama Firaun dengan bahasa yang santun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Apa kata Allah? Wahai Musa dan Harun, ngomonglah kau sama Firaun itu dengan perkataan layyin, perkataan yang lemah lembut. Firaun, saya rasa pelaku kemungkaran di negeri kita ini belum seperti Firaun. Belum seperti Firaun. Kenapa kita tidak bisa ngomong dengan lemah lembut? Kok mesti dengan keras? Kok mesti dengan kasar? Ngomong dengan lemah lembut.
kan gitu. Kenapa anak-anak muda itu tak sholat? Ayo dek, kumpul kita ke kafe yuk, kita makan sama-sama. Ada apa nih Wak? Ya, ini ada rezeki nih, bagi-bagi rezeki kita. Duduk di kafe, kau minta apa? Minum apa? Ini dulu Wak mau ngomong dulu sedikit. Kau masa depan kau masih panjang. Apalah kerja kau ini, habis waktu malam-malam tidak tidur, begadang. Apalagi pada masa Covid ini, sekolah nggak buka, kau belajar daring pun tidak. Belajar daring pun tidak, belajar apalagi namanya, belajar sendiri di rumah pun tidak. Coba kau sadari. Coba kau bentuk komunitas yang baik sikitlah. Pengaruhi kawan-kawanmu. Jangan lupa kamu itu masa depan kamu masih cerah. Bawa dia berdiskusi. Kok main hantam saja dengan bahasa kasar? Disitulah perlu kita mau'izatul hasanah. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Itu cara juga, cara amar ma'ruf nahi munkar tadi. Supaya iman kita jangan terperosok kali ke bawah, menjadi iman yang lemah. Kita tingkatkan iman kita supaya jangan menjadi iman yang lemah. Paling tidak kita bisa nahi mungkar itu pada diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Nahi mungkar pada anak kita aja dulu. Yang membuka aurat, ngomong kita. Jangan takut sama anak. Anak-anak kita yang tak sholat, ngomong kita. Anak kita yang tak ke masjid, ngomong. Tentunya dengan bahasa yang santun, qaulan layyina. Itulah Pak, mudah-mudahan bisa kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini, karena ini adalah tugas Rasul, tugas para ulama dan tugas para dai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم